Basarnas akhirnya mengungkap hasil investigasi atas laporan temuan kekasih kopilot pesawat ATR 42500 Muhammad Farhan Gunawan yang menemukan data rekaman langkah kaki korban dari smartwatch-nya. Pengakuan itu sebelumnya viral. Melalui keluarga kekasih Farhan, Mulyani Hasibuan mengatakan terekam langkah kaki dari smartwatch yang terhubung dengan ponsel korban. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI M. Syafi'i menjelaskan hasil pemeriksaan bersama Polda Sulsel, langkah kaki itu merupakan rekaman bulan lalu dan bukan setelah pesawat ATR jatuh di Pangkep, Sulawesi Selatan, katanya di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa 20 Januari 2026. Setelah dibuka rekaman langkah kaki itu ketika korban masih di Jogja, Syafi'i mengklaim keluarga Farhan yang ditinggalkan telah memahami penjelasan Basarnas dan polisi. Namun Syafi'i menekankan bahwa mereka tentu memahami perasaan keluarga korban yang berharap Farhan masih hidup. Hingga hari kelima pencarian, tim SAR gabungan masih berupaya mencari 8 korban lainnya termasuk Farhan. Sementara hingga Selasa 20 Januari 2026 kemarin, tim sudah berhasil menemukan 2 korban. Korban pertama berjenis kelamin laki-laki, sedangkan yang kedua perempuan. Korban kedua terkonfirmasi sebagai pramugari Florencia Lolita Wibisono setelah hasil identifikasi keluar dari Bidokes Polda Sulsel di RS Bayangkara, Makassar. Korban pertama baru tiba pada Rabu pagi menggunakan helikopter. Terima kasih teman-teman media bahwa hari ini kita hari keempat melaksanakan operasi SAR. 2 korban yang sudah ditemukan sekarang dalam proses evakuasi memang karena kondisi medan dan juga cuaca. Permasalahannya di 2 itu, namun dengan jumlah personil yang ada kita berupaya pada saat pesawat tidak bisa evakuasi, kita akan berupaya tetap untuk merapatkan korban ini ke punggung daripada puncak gunung Sarawi. Terkait dengan pergerakan yang dari smartphone, kita sudah dibantu oleh Polda Sulawesi Selatan dan yang bersangkutan sudah dimintai keterangan setelah dibuka bahwa ternyata rekaman itu di beberapa bulan yang lalu waktu korban masih di Jogja, dan itu sudah diklirkan tadi Pak. Dari pihak keluarga juga sudah memahami, dan kita juga memahami perasaan keluarga, makanya itu diproses. Mohon doanya saja, kita sudah mengerahkan banyak pesawat, mulai dari pesawat Boeing, ada 3 pesawat helikopter, sekarang kita modifikasi cuaca, mudah-mudahan cuaca membaik. Tidak ada. Saya sampaikan kita masih tetap mengharapkan ada mukjizat, ada korban yang bisa kita selamatkan dalam kondisi hidup. Karena pernah itu kejadian, ada pesawat crash, kemudian kondisinya sama, terurai pesawatnya, tapi ternyata ada yang penumpang yang terlempar, kemudian mati suri, beberapa hari ditemukan dalam kondisi hidup. Jadi kita akan berupaya untuk melaksanakan pencarian korban sambil kita mengumpulkan puing-puing untuk nanti diserahkan kepada KNKT. Sekian ya. Yang tadi bekerjasama dengan Basarnas juga, kami hadir di posko dan kita mulai melakukan hari ini modifikasi cuaca agar tim dari Badan Pencarian dan Pertolongan Basarnas ini bisa mengakses area atau lokasi itu. Karena kita tahu bahwa beberapa tempat hanya bisa diakses dengan internet. Jadi kita menebar ke pohon di daerah lokasi kejadian agar hujan dapat kita hindari untuk terjadi, karena dia sampai saat ini, dan kita juga terus menyampaikan pemantauan cuaca selama proses pencarian dan pertolongan yang sedang berlangsung.
Itu nanti akan kami koordinasikan dengan KNKT juga, karena kalau dari fakta itu sebenarnya dipantau integrated subsystem secara horizontal. Dan juga kita punya beberapa target yang dalam pandang itu yang mencoba melakukan vertikal ya. Pada saat pesawat itu akan mendarat dengan sudut 3 derajat yang menunjukkan jarak pandang udara. Jadi sementara itu memang pada saat kejadian ada awan suhu, ada ketinggian atas awan kira-kira 700 feet, kemudian sampai ke kurang lebih 30 sama ada timbus dan tidak awan CP, tapi tidak terus merata di seluruh area bandara di beberapa tempat tertentu. Jadi ada pertimbangan mungkin di agensi pilotnya jalur dan instruksi seperti yang terjadi tadi. Yang saya sampaikan tadi jarak pandang data horizontal ya, setelah kita menggunakan bandara. Itu belum bisa disebutkan sekarang, tapi kami menyampaikan hasil-hasil yang kita pantau di sana kepada KNKT. Ya bang, Sudah ya? bang tanggapannya gimana terkait kecelakaan pesawat Muslimah seperti apa? Ya kalau kecelakaan pesawat tadi kita udah sepakat ya. Kami menyerahkan dulu dengan KNKT karena tadi semua sudah kita mintai keterangan. Memang timbul persoalan untuk mengungkap kejadian ini kalau black box-nya itu belum ditemukan. Di sana ada rekaman-rekaman, data pembicaraan, data penerbangan, semua ada di situ. Ini belum ditemukan. Itu menurut dari Basarnas tadi. Kemudian yang kedua, seberapa lama operasi ini dilakukan? Kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Ya, ini saya rasa negara harus hadir secara maksimal di kejadian ini ya. Kenapa? Karena ini juga mendapat sorotan dari dunia luar. Contoh, saya dapat keluhan dari lapangan bahwa modifikasi cuaca itu sekarang dilakukan oleh ATR, bukan oleh kita. Biayanya loh. Ini baru kita dapatkan informasi. Nah, harusnya kan negara yang siapkan. Ini saya rasa nanti akan kami evaluasi secara keseluruhan sebagai bagian dari pengawasan kami terkait penanganan kecelakaan ATR 42500 ini. Lain-lain saya rasa tinggal kita tunggu nanti hasilnya dari KNKT. Gitu ya. Cukup, terima kasih. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.